Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah penyelenggaraan penelitian, meliputi kegiatan penelitian, ragam penelitian, cara mengadakan penelitian, kriteria dan syarat penelitian yang baik. Kegiatan penelitian tidak identik dengan laboratorium. Penelitian tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan alam saja, namun juga ilmu pengetahuan sosial. Penelitian tidak hanya tugas para profesor dan doktor saja. Siapapun boleh melakukan penelitian. Karena dengan penelitianlah ilmu pengetahuan dapat dikembangkan secara ilmiah. Penelitian harus mengikuti prosedur ilmiah. Dengan kata lain mengikuti metode penelitian yang sudah ditetapkan. Ringkasnya yaitu tentukan masalah, uji masalah, observasi, hipotesis, dan solusi. Apa yang mau diteliti? Objek penelitian bisa masalah apa saja, misalnya pendidikan, sosial, politik, budaya atau bahkan ekonomi dan sebagainya. Asalkan masalahnya sudah ditentukan. Ada beberapa definisi penelitian menurut beberapa ahli. Pertama, penelitian menurut Sanapiah Faisal adalah aktivitas dan metode berpikir yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan. Menurut Masyuri dan Zainuddin, penelitian merupakan suatu upaya yang bukan hanya sekedar pengamatan, diteliti dari suatu objek di mana tingkat kebenarannya sudah tetap. Ari Kunto mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah, misalnya, kebutuhan dan tantangan ke depan, merumuskan masalah, hipotesis, data dan uji hipotesis, serta kesimpulan. Kriteria dan syarat penelitian yang baik dapat dilihat dari metode atau kaidah ilmiah yang bersifat kritis dan analitis, memuat konsep dan teori, menggunakan istilah yang tepat dan definisi yang seragam, rasional, objektif, dan konsistensi. Menjelaskan, menguraikan, menggunakan kalimat dan tidak berbelit-belit. Koherensi yaitu saling kait-mengait antara satu bagian dengan bagian lainnya. Syarat penelitian yang baik harus mengandung unsur masalah dan tujuan, teknik dan prosedur penelitian dirinci secara jelas, objektivitas harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada. Kekurangan selama penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut terhadap penelitian lainnya, validitas dan kehandalan data harus diperiksa cermat. Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian dan tidak menggeneralisir kesimpulan itu. Kaitan ilmu pengetahuan dan penelitian hakikatnya adalah suatu upaya dan bukan hanya sekedar pengamatan yang diteliti dari suatu objek yang sudah tetap tingkat kebenarannya. Riset berasal dari bahasa Inggris, research, re artinya kembali, sedangkan search artinya melihat atau mencari sehingga research dapat dikatakan mencari atau melihat kembali. Dalam penelitian yang dicari tak lain adalah pengetahuan yang benar dan tepat, dapat digunakan sebagai jawaban akal manusia yang masih tidak tahu. Sehingga kegiatan penelitian diawali dengan ketidaktahuan, kemudian muncul pertanyaan, setiap pertanyaan mengharapkan jawaban. Untuk menjawab seseorang harus punya pengetahuan terhadap apa yang harus dijawabnya. Kegiatan penelitian secara esensial merupakan serangkaian kegiatan pengamatan yang menggunakan logika sehingga memunculkan pertanyaan, kemudian dijelaskan melalui penalaran-penalaran yang terstruktur, valid, handal dan rasional, atau objektif. Oleh itu, kegiatan penelitian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan intuisi, kebetulan, atau trial and error atau bahkan mendadak. Penelitian merupakan kegiatan logika yang terencana dalam menemukan kebenaran objektif. Berdasarkan konteks tersebut, tugas Anda adalah, buatlah tanggapan terhadap ulasan di atas, sehingga menghasilkan sebuah pengertian baru. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi ialah suatu pengkajian dalam memperoleh peraturan-peraturan suatu metode. Metodologi penelitian yakni suatu pengkajian
dalam memperoleh peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sisi filsafat, maka metodologi penelitian merupakan bagian dari ilmu filsafat yang berkenaan dengan dasar dan batas-batas pengetahuan tentang penelitian. Epistemologi penelitian yaitu menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian. Sementara metode ilmiah adalah suatu teknik pengujian terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Sementara metode ilmiah adalah suatu teknik pengujian terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Metode ilmiah bertujuan mencari jawaban atas fakta-fakta dengan pendekatan yang sistematis. Dengan adanya metode ilmiah, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dalil umum akan mudah terjawab, seperti mengapa, kenapa, apa, bagaimana, dan kapan. Menurut Almak, 1939, metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Ostley, 1975, metode ilmiah adalah pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh suatu interelasi. Berdasarkan ulasan ringkas ini, mulailah membuat perbedaan dan kaitan antara metode dengan metode ilmiah. Metodologi dengan metodologi penelitian. Empat metode pengetahuan, yaitu kegigihan dan keuletan, otoritas dan kewenangan. A priori, Cohen dan Nagel menyebutnya metode intuisi, sesuatu yang diterima begitu saja. Metode ilmu pengetahuan memiliki pendekatan ilmiah atau metode ilmiah yang terbuka koreksi bagi siapa saja. Prinsip dasar metode penelitian adalah objektif, bebas dari subjektivitas peneliti, tidak bias, bebas nilai, sikap dan emosi, dan dapat dikoreksi. Penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami, dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan antara fenomena-fenomena itu. Kerlinger 1985. Menurut Sugiono, metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya, kegiatan penelitian dilakukan dan dapat diamati dengan indera manusia. Sistematis artinya menggunakan langkah-langkah tertentu. Berdasarkan uraian ini, tulislah masalah penelitian, diangkat dari permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan desa di tempat Anda tinggal. Kemudian buatlah ringkasan rencana penelitian, menggunakan desain, format, metode penelitian yang Anda ketahui.